Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, berkat Tuhan. Yes, yes, yes. Yesus? Yes. Yesus? Yes. Iblis? No, siapa takut? Puji nama Tuhan, kita boleh berkumpul kembali di pagi hari ini. Sebelum kita memulai ibadah kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Kita saat teduh kita mulai. Amin, saat teduh selesai. Kita bernyanyi dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Sendengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu, tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena namamu, Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Haleluya, kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, Engkaulah telah mengutus anak-Mu Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini untuk menghancurkan pekerjaan iblis. Bangunkanlah kami dengan kuasa Roh-Mu, agar kami jangan tertidur di dalam dosa kami, melainkan memperoleh kemenangan pada akhirnya. Tolonglah kami untuk hidup dalam damai selama di dunia ini, sampai kami beroleh kehidupan yang kekal di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin.
Adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji nama Tuhan. Kita bernyanyi, saya bukan pasukan berjalan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Ulang dari awal ya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak dar. Saya laskar Kristus, siap gerak dar. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Kita kembali bernyanyi Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus samanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus samanya. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunrise, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Kita kembali bernyanyi Aku Gembira. Karena Yesus di dalam hatiku. Aku gembira, engkau gembira, karena Yesus di dalam hatiku. Kaki disentak-sentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Kaki disentak-sentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Dibukakan, ditutupkan, putar
setan. Sekali lagi ya. Markas iblisku hancurkan, salib Yesus ku tinggikan, akulah pahlawan. Setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Lompatkan tinggi. Anak sekolah minggu GKPI, saksinya Tuhan. Yesaya membawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Baiklah adik-adik, kakak akan membacakan isi dari hukum Taurat yang kelima. Adik-adik ikuti ya. Hukum Taurat kelima. Hukum Taurat kelima. Hormatilah ayah dan ibumu, Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya, duduk yang rapi. Kita bernyanyi, Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Anak-anak sekolah minggu, mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus atas penyertaan-Mu di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Kembali Tuhan, pada hari yang indah ini, Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk boleh mendengar firman-Mu melalui hamba-Mu ini. Biarlah kiranya Tuhan curahan Roh Kudus-Mu menyinari hati dan pikiran kami, terkhusus anak-anak sekolah minggu yang saat ini masih tetap setia mengikuti live streaming. Biarlah kiranya Tuhan juga yang melawat setiap anak-anak kami, anak-anak sekolah minggu yang saat ini rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Jagailah mereka Tuhan, dan biarlah sepenuhnya kami serahkan anak-anak kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Engkau yang menuntun kami ya Bapa, agar kami senantiasa di dalam sukacita mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Biarlah semuanya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terimalah doa kami ini hanya di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada minggu kita hari ini tertulis di dalam kitab Lukas pasalnya yang ke-10, dimulai dari ayat 25 sampai dengan ayat
ke-37. Anak-anak sekolah minggu kami harapkan untuk membuka Alkitabnya di rumah masing-masing, dan anak-anak kami boleh mengikutinya di dalam hati. Kami akan bacakan untuk kita semua. Beginilah firman Tuhan. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis di dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantikannya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, pertanyaan penting yang kita temukan dalam pembacaan Injil adalah, siapakah sesamaku manusia? Pertanyaan seorang ahli Taurat ini dilatar belakangi pemahaman mereka tentang sesama manusia yang hanya terbatas pada orang-orang Yahudi saja, atau golongan mereka, atau bisa dikatakan mereka menganggap di luar orang Yahudi bukan sesama mereka. Nah, menurut Injil Lukas yang kita baca tadi, sangat jelas bahwa sesama manusia tidak terbatas pada suku atau golongan tertentu. Sesama manusia tidak dibatasi oleh ikatan apapun, bahkan musuh atau yang memusuhimu
harus dikasihi seperti mengasihi diri sendiri. Dengan demikian, kita diharapkan untuk memiliki semangat untuk mengasihi sesama seperti diri sendiri. Sikap seperti ini ditunjukkan oleh orang Samaria dalam Injil ini, dalam Injil kita hari ini. Saat ia melihat orang kecelakaan atau melihat orang yang kesusahan, ia tergerak hati untuk membantunya. Dia tidak melihat orang mana atau suku mana ataupun dari golongan mana, bahkan agamanya pun dia tidak mempedulikan itu. Bagi orang Samaria, jika melihat orang yang kesusahan, ia tergerak hati untuk membantunya. Dia tidak melihat orang mana atau suku mana ataupun dari golongan mana, bahkan agamanya pun dia tidak mempedulikan itu. Bagi orang Samaria, jika melihat orang mengalami kesusahan, hukumnya wajib untuk dibantu karena mereka adalah sesamanya. Sikap ini berbeda dengan sikap orang Lewi. Mereka hanya melihat tetapi tidak tergerak hatinya untuk membantu. Mereka hanya berpikir sesamanya adalah yang sama dengan sukunya sendiri. Anak-anak sekolah minggu, bagaimana dengan kita? Siapakah sesama manusia bagi kita masing-masing? Kalau bisa jujur, kita masih hidup dalam perkotak-kotakan sesama. Baik itu dari suku, agama, kampungnya, dan banyak hal yang membuat kita hidup dalam pengkotak-kotakan. Dan juga kalau bisa kita jujur, kita nggak jauh beda dari orang-orang Farisi atau orang-orang Lewi tadi. Maka melalui firman Tuhan saat ini, sikap orang Samaria tadi membuka atau menggugah hati kita untuk lebih terbuka untuk orang-orang yang di sekitar kita. Sesama tidak lagi terkungkung hanya untuk keluarga, agama, dan daerah, tetapi siapapun dia adalah sesama kita. Kita punya tugas untuk memiliki ketergerakan hati untuk selalu mengulurkan tangan kasih dan cinta kepada semua orang. Nah, anak-anak sekolah minggu, saya berharap melalui firman Tuhan ini, kita orang Kristen harus lebih semangat menjadi atau mencontoh sebagaimana tadi orang Samaria, menjadi semangat kita untuk hari ini, bahkan untuk seterusnya. Kita harus semangat untuk saling mengasihi, begitulah firman Tuhan. Amin. Kita kembali berdoa. Bapa di sorga, kembali kami mengucap syukur atas segala berkat yang Tuhan berikan atas kami. Di sini Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, Engkau telah menuntun kami melalui firman-Mu ini. Mari Bapa, ajarlah kami dan berikanlah kami kekuatan untuk tetap boleh mengasihi sesama kami manusia. Biarlah Tuhan curahan Roh Kudus-Mu dan tuntunan kasih-Mu selalu ada bersama kami, yang menjadi kekuatan bagi kami untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan juga yang selalu menuntun dan memberikan kami kekuatan
dan memampukan kami dan memberikan kami hikmat kebijaksanaan untuk tetap setia melakukan apa yang menjadi firman-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Biarlah lewat firman Tuhan ini kami semakin Kau pakai menjadi saluran berkat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Ampunilah kami akan dosa dan pelanggaran kami, agar kami senantiasa layak berada di hadapan-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, tiba saatnya kita mengumpulkan persembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita bernyanyi segala puji syukur. Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Kita memberi kurban persembahan, marilah kita mendengar firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Imamat pasalnya yang ke-27 ayat 32. Beginilah firman Tuhan: mengenai segala persembahan persepuluhan dari lembu, sapi atau kambing domba, maka dari segala yang lewat dari bawah tongkat gembala waktu dihitung, setiap yang ke-10 harus menjadi persembahan kudus bagi Tuhan. Demikian firman Tuhan, kita serahkan persembahan. Kita doakan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk seturut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu,
agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan kasih Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin.